Zion come, waiting for the kingdom come. It is day, my heart. It is day, my heart. It is day, my heart. The peace I seek. It is day, my heart. It is day, my heart. It is day, my heart. The joy I seek. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dengan materi kita diambil dari eksposisi kitab Efesus, yaitu Efesus 3 ayat 1 sampai 13 dengan tema Duta Injil bagi bangsa-bangsa sesi ke-6. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali untuk belajar kebenaran firman. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar saya bisa memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka bekerja, tidak ada halangan suatu apapun. Berkati juga peralatan yang kami pakai, baik laptop, wifi, handphone, listrik, dan semua yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Berdoa juga buat semua yang ada di kelas Zoom, yang ada di live streaming maupun di YouTube, kiranya Tuhan berikan pencerahan kepada kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Operator dipersilakan, terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi PJAK Seminari Bethel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta Teologia mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta S2 Misiologi dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan
Gembala GBI Jemaat Kola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya saya untuk menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, selamat malam teman-teman semua. Ya puji Tuhan dalam keadaan baik. Ya puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam untuk pendahuluannya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pelajaran kita pada malam ini, di mana kita masih ada pada topik besar atau ya tema besar eksposisi kitab Efesus. Berarti dari pasal 1 sampai pasal 6 kita akan membahas bagian demi bagian. Ada yang ayat demi ayat, ada yang paragraf demi paragraf, itu tergantung kepada pikiran-pikiran yang dituangkan penulis, dalam hal ini Paulus, di dalam setiap bagian tersebut. Dan sekarang ini kita sudah sampai pada pasal 3 ayat 1 sampai 12, ya. Kita akan belajar pada malam ini 1 sampai 13 maksudnya. Dan saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, demikian pembacaan kita, saudara, dari Nats Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Nah, dari bacaan ini saya mengambil satu judul, Duta Injil bagi Bangsa-Bangsa. Karena kita baca tadi itu bahwa dalam konteks ini Paulus sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia diberi tugas oleh Allah untuk memberitakan Injil, karya penyelamatan Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi Paulus dipanggil khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi saudara, ini penting untuk kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah itu di dalam rencananya itu sejak awal dia mau supaya semua orang dapat diselamatkan karena Injil Yesus Kristus. Jadi seringkali kita melihat bahwa baru pada perjanjian baru Tuhan itu punya rencana untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Tetapi sebenarnya kalau kita baca dari perjanjian lama, ya, khususnya di dalam Kejadian pasal 12, itu di situ sudah jelas bahwa Tuhan itu memilih Abraham, ya, memilih Abraham untuk memberkati bangsa-bangsa. Olehmu, oleh keturunanmu, semua bangsa di atas muka bumi ini akan memperoleh berkat. Tetapi kemudian perkembangan pemikiran daripada bangsa Yahudi itu menyempit. Bukannya semakin dalam memahami rencana Allah bagi mereka, tetapi justru pemahaman mereka itu semakin kerdil. Itu sebabnya mereka fokus kepada kelompok mereka sendiri dan tidak peduli kepada bangsa-bangsa di luar mereka. Nah, sebagai contoh di dalam Alkitab itu, perjanjian lama maksud saya itu adalah ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kita melihat di situ bahwa ada satu semacam pemberontakan dari Yunus. Karena bangsa Niniwe ini bukan bangsa Yahudi. Bangsa kafir, kalau kita memakai istilah sekarang itu. Dan oleh karena itu, Yunus merasa tidak terlalu bertanggung jawab untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Oleh karena apa? Karena dia sudah didogmatisasi oleh pendahulu-pendahulunya bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan, bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang kudus, dan karena itu dia tidak boleh bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi sebenarnya di dalam konteks misi, ya, dalam konteks misi, bangsa Israel justru dipanggil oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini tidak dipahami oleh bangsa Yahudi. Ketika sampai pada zaman Yesus, kita juga melihat di situ bagaimana rasul-rasul Yesus itu masih terpengaruh oleh cara berpikir seperti itu, sehingga mereka enggan untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Seperti Petrus umpamanya. Ketika dia bersama-sama dengan rasul-rasul itu, dia pergi menjangkau bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika dikatakan ada rasul-rasul dari Yahudi datang, dari Yerusalem datang ke tempat itu, dikatakan maka Petrus memisahkan diri dari orang-orang kafir tadi karena ada keengganan. Lalu Paulus menegur Petrus itu. Kalau engkau sebagai bangsa Yahudi tidak mau hidup sebagai bangsa Yahudi, bagaimana engkau bisa menjangkau bangsa-bangsa lain? Nah, itu di dalam kitab Galatia, di mana antara Petrus dan Paulus di situ ada semacam satu selisih pandangan, oleh karena Petrus enggan untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain, sementara Paulus sadar betul bahwa dia itu dipanggil Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Nah,
karena itu saudara ada tujuan yang saya mau capai dari bacaan kita tadi ini. Yang pertama adalah supaya saudara dapat mengidentifikasi pelayanan dengan benar. Artinya di dalam bidang apa, kapasitas apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk saudara bisa raih di dalam kehidupan saudara, di dalam pembaktian diri saudara kepada Tuhan. Karena dengan mengenali bidang pelayanan yang Tuhan embankan kepada kita ini, kita akan maksimal, ya, kita akan maksimal. Lalu yang kedua, kita akan terhindar dari adanya konflik-konflik. Karena apa yang menyebabkan gereja-gereja sekarang ini terlibat atau ya sadar atau tidak sadar terlibat di dalam konflik-konflik, atau pendeta yang satu dengan pendeta yang lain itu terlibat di dalam konflik-konflik, oleh karena hamba-hamba Tuhan, oleh karena organisasi-organisasi gereja ini tidak dapat atau gagal mengidentifikasi diri di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dalam kehidupan Paulus itu, akan ada banyak godaan-godaan itu. Tetapi Paulus sadar betul bahwa saya ini dipanggil oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa lain, karena itu maka tugasku adalah pemberitaan Injil. Bukan untuk membangun gereja yang megah, bukan untuk menjadi gembala sidang yang menetap di satu tempat, tetapi dia pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, berdiri gereja-gereja di situ, dia percayakan penggembalaan itu kepada orang-orang lain. Nah, jadi Paulus konsisten dengan panggilan itu. Nah, ini yang saya mau supaya Bapak Ibu sadar bahwa kepada kita ini masing-masing diberi kepercayaan oleh Tuhan sesuai dengan anugerahnya, lalu tentu sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jangan sampai saudara memaksakan diri yang sebenarnya Tuhan tidak mempercayakan untuk itu. Sebagai contoh yang lain dalam Alkitab, Yakobus. Yakobus itu adalah hamba Tuhan yang sama sebenarnya seperti Paulus, tetapi kemudian Yakobus tahu bahwa Tuhan menempatkan dia untuk menjadi tokoh guru jemaat di Yerusalem, dan karena itu dia fokus untuk pengembangan jemaat itu. Dan kita melihat juga bagaimana Yakobus sangat efektif di dalam pelayanan penggembalaannya. Nah, ini yang pertama, ya, saudara mesti mengidentifikasi diri dalam pelayanan supaya jangan sampai saudara mengambil alih pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang lain dan saudara mengabaikan pelayanan yang Tuhan emban kepada saudara. Makanya kalau kita baca di dalam Efesus nanti pasal 4 itu ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Kenapa ada itu? Masing-masing orang harus memposisikan diri di dalam panggilannya itu. Jangan sampai kemudian saling menyabot pelayanan itu. Dan ini yang kemudian menjadi gereja tidak begitu efektif oleh karena banyak pendeta-pendeta yang memaksakan diri kepada apa yang sebenarnya tidak dipercayakan Tuhan. Saya mungkin orang yang tidak terlalu tepat untuk menggembalakan. Tetapi saya menemukan, dan ini banyak respon, saya lebih kepada guru. Dan saya akan fokus di situ. Sampai kapan Tuhan berikan saya kemampuan, saya akan fokus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara memahami inti pelayanan yang sesungguhnya. Apa guru, apa gembala, apa penginjil, apa rasul, apa nabi. Sebenarnya dalam bidang-bidang pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan itu saling berbeda, tetapi intinya satu, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa, dan melalui Injil itu orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi tugas saudara itu di dalam bidang apapun, sebenarnya penginjilan, pemberitaan Injil itu yang menjadi intinya. Nah, seringkali kan saya sudah singgung itu, bahwa ada banyak orang pergi dari satu tempat ke tempat lain bukan untuk memberitakan Injil, tetapi untuk mengembangkan organisasinya,
bagaimana di tempat yang baru berdiri denominasinya, sehingga tidak peduli apakah di tempat itu sudah ada gereja atau belum, pokoknya saya datang untuk membangun gereja. Soal gereja yang ada itu mau hidup mau mati, itu bukan urusan saya. Nah, ini yang terjadi di kota-kota besar, terutama di Indonesia ini. Itu saling berebutan jemaat. Kenapa? Karena fokus pelayanan mereka adalah untuk membangun organisasi-organisasi atau gereja-gereja lokal baru. Ya, ini tidak salah, tetapi bukan itu yang menjadi inti utama dari pelayanan yang Tuhan empankan. Inti utamanya adalah beritakan Injil. Makanya berkali-kali saya bilang sama teman-teman, untuk datang di Sumatera Utara, jangan sampai datang utamanya untuk membangun organisasi baru. Karena di Sumatera Utara itu sudah ada ratusan denominasi. Mungkin semua denominasi yang ada di Departemen Agama ada 300 lebih denominasi. Bahkan mungkin ada juga denominasi-denominasi lokal yang belum terdaftar di Departemen Agama. Jadi tidak terlalu esensi untuk datang ke Sumatera Utara, datang ke Toraja, datang ke Batak untuk ke Manado untuk membangun denominasi baru, tetapi yang dibutuhkan di sana adalah Injil yang murni itu. Nah, jadi itu dua tujuan yang saya mau capai di dalam perikop ini, supaya Bapak Ibu bisa tahu, dan dengan demikian apa yang saya akan sampaikan itu gampang untuk Bapak Ibu pahami dan menempatkan Ibu pada posisi pelayanan yang tepat. Nah, ayat 1-3 di sini Paulus memperkenalkan dirinya. Ya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini sudah jelas. Bukan bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi itu sudah dianggap sebagai orang yang percaya kepada Yahweh, mengenal Elohim, menyembah Elohim. Nah, sehingga kalau Paulus berkata untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, berarti bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, Yunani sebagai representasinya di dalam Alkitab itu. Nah, jadi jelas bahwa dia itu dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Nah, apa yang kita mau coba gali dari bagian ini? Yang pertama adalah Paulus menyatakan tentang alasan pemenjaraan dirinya. Ya, bahwa untuk pergi menjangkau daerah-daerah baru bagi Kristus itu memang risikonya besar. Konsekuensinya besar. Ya, contoh saja, saudara. Untuk pergi menginjil ke Aceh, ya, di Indonesia. Untuk pergi menginjil ke Sumatera Barat, ya, Ranah Minang. Itu tidak main-main, penjara. Dan teman saya sealma mater itu satu yang dipenjara di Sumatera Barat itu 6 tahun karena dianggap sebagai gerakan kristenisasi. Di Aceh ada teman saya yang entah disengaja atau tidak, tetapi kemudian di dalam pandangan banyak teman-teman itu bahwa dia sengaja ditabrak oleh karena dia pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Aceh. Nah, jadi ada begitu banyak risiko tantangan untuk orang-orang yang mau pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Tetapi Paulus tidak gentar sedikit pun. Dia sudah tahu itu. Dan karena itu pemenjaraan bagi Paulus itu bukan semacam hukuman, bukan semacam penderitaan, tetapi itu adalah satu konsekuensi, bahkan itu adalah satu proses. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Filipi itu, ya, bahwa pemenjaraan itu bukan sesuatu yang merupakan hambatan pelayanan, tetapi justru itu merupakan jalur untuk dia bisa sampai di kota Roma. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya, untuk kita memahami di dalam kehidupan panggilan kita bahwa pemenjaraan itu adalah sesuatu yang umum, ya,
Itu adalah sesuatu jalur yang harus kita tempuh untuk kemudian bisa sampai kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil kepada mereka. Nah, yang kedua adalah Paulus memperkenalkan diri sebagai duta Injil bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini saya sudah sebutkan tadi. Nah, Paulus menyadari bahwa tugas itu hanya karena kepercayaan Allah. Ini bukan sesuatu kelebihan, ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia diunggulkan, diprioritaskan di dalam tugas itu. Tetapi Paulus menyadari sesungguh-sungguhnya bahwa ini hanya oleh karena kepercayaan. Ya. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ya, jadi ini perlu untuk kita sadari bahwa kalau kita dipercayakan Tuhan untuk masuk di dalam satu bidang pelayanan, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Seperti Paulus bisa pergi dari satu bangsa ke bangsa lain, Paulus sadar betul itu semata-mata oleh karena kepercayaan Tuhan. Nah, tetapi di dalam kepercayaan ini juga termaktub atau termasuk di dalamnya kapasitas. Bukan semua orang dipercaya untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, tetapi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan orang yang diketahui oleh Tuhan punya kemampuan itu. Nah, Paulus di sini saya melihat kemampuan mentalitasnya. Mentalitas dalam arti dia punya keberanian. Dia tidak gentar, dia tidak takut sedikit pun akan apa resiko yang dia harus terima sebagai seorang pemberita Injil. Itu mentalitas itu yang harus dimiliki oleh Paulus. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengungkap rahasia Injil itu. Nanti di ayat-ayat selanjutnya saya akan lebih tegaskan itu, tetapi bahwa Paulus ini dipercayakan oleh Tuhan karena memang Paulus ini punya kapasitas, kalau secara umum itu pengetahuan lebih mumpuni, lebih pas untuk bangsa-bangsa lain. Karena itu dia memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang keselamatan, dia memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang Kristus, ya. Dan ini kalau kita baca di dalam surat-suratnya itu, Paulus menjelaskan tentang keselamatan itu secara sempurna, menjelaskan tentang Kristus secara sempurna, dan oleh karena itu maka dia begitu efektif di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, ini yang perlu juga Bapak Ibu bisa ambil sebagai satu pelajaran, bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan mentalitas pemberani, tetapi kita juga harus punya kapasitas yang memadai untuk bisa menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu sebagaimana seharusnya ayat-ayat itu disampaikan. Karena yang membuat banyak mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini rusak adalah karena mimbar-mimbar gereja Tuhan itu diisi atau ditempati oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk mengajarkan firman itu secara objektif, secara komprehensif, secara bertanggung jawab kepada jemaat. Nah, karena itu maka Paulus itu tahu betul bahwa pada satu sisi pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, tetapi pada sisi yang lain pelayanan itu menuntut tanggung jawab, ya, menuntut adanya kualifikasi yang harus terpenuhi, dan kualifikasi itu adalah kemampuan untuk memberitakan atau menyingkapkan rahasia Injil itu kepada bangsa-bangsa lain. Ini ada ayat yang saya kutip di sini sebagai perbandingan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Injil.
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi anugerah itu dari sisi Allah, tetapi dari sisi manusia ada kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, yang kemudian itu terbukti oleh Paulus sendiri katakan pada akhirnya terbukti bahwa orang itu memang tepat untuk mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Karena apa? Karena dia memiliki kapasitas yang memadai untuk bisa menyingkap rahasia. Nah, rahasia di dalam Alkitab, khususnya di dalam Korintus ini adalah Injil itu. Saudara baca itu juga di dalam Kolose, saudara baca itu di dalam Efesus. Ya, bagaimana Paulus diberi tanggung jawab untuk mengungkapkan rahasia Injil itu kepada orang-orang yang belum mengerti atau belum tahu untuk membaca Alkitab itu. Ini kualifikasi mutlak bagi semua hamba-hamba Tuhan. Baik dia nabi, baik dia rasul, baik dia penginjil, baik dia gembala atau guru, itu seorang yang mutlak hukumnya untuk dapat menggali Alkitab itu secara benar, dia memahami Alkitab itu secara benar, dan kemudian dia dapat mengajarkannya kepada jemaat secara benar. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena apa yang membuat gereja sekarang itu terbelah, ya, terpecah belah, kemudian ada tembok-tembok misa yang begitu kokoh, oleh karena pemahaman jemaat terhadap Alkitab itu yang berbeda-beda. Nah, dari mana sebabnya jemaat memiliki pemahaman yang berbeda-beda? Oleh karena pengajar-pengajar mereka yang pertama kali itu telah menanamkan satu pemahaman yang tidak pas. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai gembala, sebagai guru itu punya tuntutan sekarang ini, istilahnya itu double portion. Memiliki tanggung jawab yang kesulitannya dua kali, karena selain dia harus mengajarkan Alkitab itu secara benar, yang kedua, dia harus meluruskan konsep jemaat yang sudah terlanjur bengkok itu. Karena dibengkokkan oleh pemimpin-pemimpin gereja yang sebelumnya. Nah, itu yang ketiga. Lalu Paulus menyatakan bagaimana ia bisa mengetahui rahasia itu. Yaitu bahwa dia peroleh melalui wahyu. Ini jelas, saudara. Karena Paulus itu tidak segenerasi dengan rasul-rasul yang lain, dalam arti hubungannya dengan Yesus. Kalau rasul-rasul yang lain itu 11, 12 minus 1, Yudas itu mendapatkan langsung pengajaran dari Yesus selama 3,5 tahun. Nah, saya anggap ini sebagai generasi pertama. Generasi pertama, karena mereka orang-orang yang secara langsung diajar oleh Yesus tentang pokok-pokok doktrin Alkitab. Nah, tetapi Paulus justru dia dipanggil sebagai rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Jadi Paulus sama sekali tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Karena selama Yesus ada di dunia ini, Paulus itu masih oposisinya Yesus. Orang yang membenci Yesus dengan segenap hati. Sampai kepada Yesus sudah terangkat ke surga, Paulus ini masih dikuasai dengan kebencian yang begitu hebat, sehingga dia minta surat kuasa dari tua-tua Yahudi di Yerusalem, lalu dengan surat kuasa itu dia pergi ke arah utara, ke Damsyik dan seterusnya ke atas itu, untuk dikatakan di mana saja dia menjumpai orang-orang Kristen yang beribadah kepada Yesus, maka dengan surat kuasa itu dia akan menangkap mereka, memenjarakan, bahkan kalau perlu membunuh mereka. Jadi sampai kepada Yesus sudah terangkat ke surga, Paulus itu masih membenci Yesus. Tetapi kemudian Kisah Rasul pasal 9, di situ merupakan titik waktu perubahan Paulus, oleh karena Kisah Rasul pasal 9 itu dia bertemu dengan Yesus dalam bentuk, dalam wujud vision. Kemudian dia mendengarkan suara langsung.
dari Yesus, bagaimana dia harus berubah lalu pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan jadi sesudah itu maka pengajaran-pengajaran yang Paulus pahami itu dia terima melalui wahyu. Ya, ini dikatakan di sini bahwa dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan khusus secara khusus kepada Paulus, ya, bagaimana dia menyatakan kebenaran itu melalui wahyu. Beda dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, rasul-rasul yang lain itu mereka mendapatkan melalui tutorial, pengajaran dari Yesus secara langsung. Nah, jadi saudara, itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus itu dapat menjadi pelayan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain karena kepercayaan Tuhan, dan yang kedua karena Paulus itu memiliki kapasitas yang dituntut Tuhan untuk itu. Nah, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, apabila kamu membacanya, kamu mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut mendapat ahli-ahli waris, ya, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi ayat yang keempat itu Paulus sekali lagi memperlihatkan kepada jemaat bagaimana dia memahami rahasia Injil itu. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Pengertianku akan Injil Kristus. Jadi bagaimana di sini Paulus dengan berani mengatakan bahwa dengan tulisanku yang singkat itu, ayat 1 sampai 3 itu, kamu sudah dapat memahami di situ pemahamanku, pengertianku tentang Kristus itu siapa. Jadi saudara bisa melihat di situ Paulus memiliki satu pemahaman yang dalam, pemahaman yang komprehensif, menyeluruh tentang siapa Yesus itu. Jadi bukan sempalan-sempalan, tetapi dia pahami keseluruhannya. Oleh karena satu, dia sekarang oleh ilham Roh Kudus, dia sudah tahu apa maksud dari perjanjian lama itu. Ya, jangan lupa bahwa Paulus ini sebelum dia menjadi Kristen itu dia sudah ahli perjanjian lama itu. Nah, ketika Tuhan merubah hatinya, dia singkapkan atau dia buka selubung yang menutupi pikiran Paulus itu, akhirnya dia mengerti, oh ternyata kejadian sampai Maliaki itu pusatnya adalah Kristus. Tokoh sentralnya adalah Kristus. Rencana Allah yang tersimpan di dalam kejadian sampai Maliaki itu adalah sebenarnya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa melalui Kristus. Nah, itu pemahaman yang didapatkan oleh Paulus sesudah Tuhan merubah hati, merubah pikirannya, dan akhirnya merubah pemahamannya bagi kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir bahwa semuanya datang secara mistik dari Tuhan, pemahaman Paulus itu. Dia sudah menguasai dalam Efesus pasal, saya lupa, pasal 3 atau pasal 4 itu ya, Efesus itu. Bahwa tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku sempurna. Pasal 3. Ya. Jadi hanya yang tersisa dari Paulus waktu dia membaca kitab Taurat itu, kejadian sampai Maliaki, adalah maksud rohani atau maksud ilahi di dalamnya.
semuanya dulunya itu dipahami secara benar, tetapi di dalam konteks hukum, konteks aturan. Dia tidak paham bahwa di dalamnya ada satu misteri, ada rahasia ilahi yang terselubung, yang baru dipahami kemudian hari. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Jangan sampai kemudian saudara beranggapan bahwa Paulus ini orang yang tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah belajar teologi. Paulus itu adalah anggota Sanhedrin. Itu adalah ahli-ahli Taurat. Nah, tetapi kemudian dia memahami Taurat itu dari satu perspektif, tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, maka Tuhan membuka pandangan yang lebih luas, sehingga kemudian Paulus sekarang berkesimpulan bahwa inti daripada hukum Taurat adalah Yesus Kristus. Karena itu di dalam Efesus pasal 3 dia berkata, apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap sampah. Kenapa? Karena pengenalanku akan Yesus Kristus itu lebih daripada segala-galanya. Nah, jadi ini penting untuk tetap memberikan kepada saudara kesadaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus belajar. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada penginjil yang ujuk-ujuk. Ada banyak artis yang dulunya hidup dengan gaya dunia, dengan bebas tanpa ada hambatan apapun dari apa yang dia inginkan. Tiba-tiba kemudian dia bertobat terima Yesus, lalu dengan itu dia pergi untuk menjadi penginjil. Tetapi apa yang terjadi kemudian adalah melalui penginjil-penginjil jadi-jadian ini akhirnya pemahaman jemaat itu menjadi rusak. Oleh karena apa? Karena bukan Kristus yang diberitakan, tetapi dirinya sendiri. Nah, ayat yang kelima itu ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan oleh Roh. Nah, jadi Paulus dulu membaca Alkitab itu dengan akal. Memahami Alkitab dengan akal, dengan hikmat manusia. Karena itu rahasia yang terkandung di dalamnya itu terselubung bagi Paulus. Tetapi sesudah Paulus itu dijamah oleh Roh Kudus, maka pemahamannya tentang Taurat, tentang kitab suci dalam hal ini perjanjian lama itu begitu terang benderang. Karena itu di dalam pelayanan penginjilannya kepada orang-orang bukan Yahudi, dia berkata, kami datang tidak dengan kata-kata, tetapi kami datang dengan kuasa. Kami tidak datang dengan hikmat manusia, tetapi kami datang dengan Injil Yesus Kristus. Kami tidak datang dengan filsafat, tetapi kami datang untuk memberitakan salib Kristus. Karena oleh salib itu orang dapat diselamatkan. Nah, jadi ada satu perubahan pola pikir, satu konsep berpikir yang berubah secara radikal. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan, ya, yang sekarang dinyatakan di dalam Roh. Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya mau agak meluas di sini karena pemahaman banyak orang Kristen sekarang tentang Roh Kudus itu hanya dalam bentuk mujizat, bentuk manifestasi-manifestasi, dalam bentuk karunia-karunia, terutama bahasa roh. Itu tidak salah Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya katakan itu tidak salah. Tetapi satu pekerjaan roh yang paling mendasar itu adalah menolong jemaat untuk mengerti kitab suci. Paulus alami itu. Dulu dia rajin membaca Alkitab. Rajin membaca kitab suci perjanjian lama itu. Tetapi semuanya terselubung. Tetapi ketika Roh Tuhan menjamah hati, menjamah pikirannya, apa yang tersembunyi itu terungkap dengan nyata. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja untuk menolong orang-orang percaya mengerti kitab suci dengan benar. Dan ini juga yang menjadi tujuan Yesus. Melarang murid-muridnya itu jangan pergi dulu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Karena kekuasaan dari tempat maha tinggi itu saja yang membuat kamu mampu untuk mengerti kitab suci dengan benar. Maka sesuai dengan janjinya di dalam Yohanes pasal
16 ayat yang ke-13-14 itu, bahwa apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuh. Jadi saudara di sini saya sampaikan, jangan sampai saudara itu mengerti Roh Kudus hanya dalam manifestasi, dalam karunia-karunia. Tetapi sekarang harus diperluas, diperdalam, bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus yang justru yang sangat penting adalah menolong orang-orang Kristen, menolong orang-orang percaya, menolong pengkhotbah-pengkhotbah untuk mengerti kitab suci dengan benar. Ah, ini ya. Nah, rahasia itu apa? Nah, ini. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Jadi ini yang saya katakan tadi di tujuan awal itu, bahwa tujuan kita mempelajari perikop ini adalah supaya kita sadar hakikat pelayanan yang sesungguhnya, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ini inti penginjilan. Kalau saudara di dalam pelayanan itu tidak menjadikan Injil sebagai yang utama, pelayananmu tidak maksimal. Karena Paulus dengan tegas mengatakan di dalam Roma pasal 1, ya, saya bacakan ini supaya tidak terpotong-potong kalimatnya, ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi saudara-saudara, pemberitaan Injil itu penting untuk ditegaskan sekali lagi bahwa kita pergi untuk memberitakan Injil. Bukan untuk pergi mendirikan gereja, bukan untuk pergi memperluas pengaruh atau mengembangkan denominasi kita. Itu nomor 2, nomor 3. Tetapi yang paling pertama dan paling utama adalah beritakan Injil kepada mereka. Kenapa? Karena Injil itu yang kemudian membangkitkan iman. Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat yang tunggu ya, supaya saya pastikan ya. 17, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tidak ada berita yang bisa membangkitkan iman di dalam diri seseorang kecuali Injil, kecuali firman. Karena itu kalau saudara melayani, beritakan firman. Ini yang membuat saya sedih, Bapak Ibu. Minggu besok saya akan khotbah dari satu nats yang sudah dikhotbahkan oleh tamu kami minggu kemarin. Kenapa saya harus ulang itu? Karena ketika dia mengkhotbahkan, dia baca nats itu dari awal sampai akhir seperti yang memang dia pilih. Tetapi sama sekali dia tidak menguraikan ayat itu. Dia menguraikan justru pengalamannya berkarir di dunia militer. Lalu dia berikan sub-sub judulnya itu dengan terminologi-terminologi di dalam kemiliteran. Lalu kemudian apa yang diuraikan adalah konsep-konsep di dalam kemiliteran itu. Bukan apa yang terdapat di dalam nas itu, lalu kemudian dia menguraikan pikiran penulis seperti yang tertuang di dalam nas itu. Jadi ini yang menjadi masalah gereja sekarang, Bapak Ibu. Pengkhotbah-pengkhotbahnya begitu menarik, percaya diri di atas mimbar, tetapi apa yang disampaikan itu bukan firman Allah, tetapi pikiran sendiri. Ini yang membuat saya lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia pendidikan.
teologi tanpa minta dibayar. Karena tanggung jawab saya untuk menyadarkan setiap pelayan-pelayan Tuhan betapa pentingnya untuk menggali Alkitab, memahami Alkitab, dan mengajarkan Alkitab itu. Karena hanya itu yang bisa membuat orang diselamatkan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau melayani Tuhannya ini, channel-channel YouTube seperti ini itu wajib untuk dijaga supaya seperti mimbar itu jangan sampai diisi oleh sembarang orang, tetapi harus dijaga supaya orang-orang yang tampil adalah orang-orang yang memahami kitab suci dengan benar. Karena kalau tidak, nanti kita menyebarluaskan kebohongan, kita menyebarluaskan pikiran manusia, pengalaman hidup manusia yang saya jamin itu tidak ada jaminan orang yang mendengarnya akan hidupnya berubah. Tetapi kalau Injil itu diberitakan, Injil itu sendiri punya kuasa untuk mencapai tujuannya. Karena itu dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 1 itu, bahwa aku tidak peduli bagaimanapun Injil diberitakan itu. Entahkah dengan maksud baik, entahkah dengan maksud jahat, itu saya tidak peduli. Kalau Injil itu sudah diberitakan, Injil itu akan mencapai tujuannya sendiri. Nah, jadi saudara-saudara tidak usah merasa marah, ya, emosi kalau Injil itu dihina-hina di dalam persekutuan orang-orang non-Kristen. Dihina-hina di dalam masjid. Tidak usah khawatir, ya. Itu adalah cara Allah untuk membawa Injil di dalam masjid untuk didengar oleh orang-orang yang ada di sana. Ya. Dan saya sungguh percaya bahwa akan ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Injil oleh cara-cara yang demikian. Nah, jadi saudara, itu yang perlu saudara pahami, bahwa di dalam melaksanakan tugas pelayanan itu, yang paling inti harus kita sampaikan adalah Injil, kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, di sini Paulus menjelaskan satu dasar yang paling mendasar. Kenapa dia bisa terlibat di dalam pelayanan, penginjilan, penjangkauan bangsa-bangsa bagi kerajaan Allah itu tidak lain tidak bukan adalah karena kasih karunia Allah. Itu jelas di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, Paulus menyadari sesungguhnya siapa dirinya. Aku orang yang paling hina. Kehinaan bukan terletak kepada pengetahuannya dan kepada status sosialnya, tetapi kehinaan Paulus yang dia nyatakan itu adalah bahwa aku ini telah menjadi musuh Kristus, telah menjadi penganiaya jemaat. Jadi tidak ada kelayakan di dalam diriku untuk menjadi mitra kerja Allah. Tidak ada kelayakan di dalam diriku untuk bisa menjadi pemberita Injil. Tetapi kalau aku bisa menjadi pemberita Injil, itu semata-mata oleh karena anugerah, semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Nah, kalau penginjilan itu, pelayanan itu adalah kasih karunia Allah, apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau sombongkan di dalam hidup ini? Ini penting, ya, penting. Jadi harus terus menjaga kesadaran diri bahwa sesungguhnya saya ini tidak layak, tetapi kasih karunia Allah melayakkan aku. Itu sebabnya kehinaan manusia itu memutlakkan kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita akan tetap hidup di dalam kehinaan. Tetapi kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah itu melimpah-limpah, sehingga kita orang yang tidak layak ini menjadi layak untuk menjadi
mitra kerja Tuhan. Nah, ya, jadi itu penting. Lalu kemudian bagaimana? Jangan terus-menerus tinggal dalam kebodohan. Ya, Paulus kemudian dia begitu tegas, ya, berkata kepada jemaat, jangan kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti firman Allah. Berusahalah untuk mengerti rencana Allah. Jadi anugerah itu dasarnya, tetapi di atasnya kemudian kita membangun tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab yang mutlak harus saudara miliki itu adalah tanggung jawab untuk belajar, ya. Tetapi tidak belajar, ini saya katakan di dalam diktat saya itu, orang yang mau mengajar tetapi tidak mau belajar, itu adalah pengajar yang kurang ajar. Ya, itu kelihatannya kasar Bapak Ibu saya ngomong, tetapi itu hanya untuk memberi satu ketegasan bahwa orang yang mau mengajar, dia harus terlebih dahulu bersedia untuk belajar dan diajar. Senang banyak bertemu dengan mantan-mantan pejabat, mantan-mantan pengusaha, mantan-mantan figur-figur seperti artis-artis yang kemudian jadi penginjil. Tetapi karena mereka tidak mau belajar, akhirnya mereka menjadi penyebab kerusakan cara berpikir jemaat di dalam berjemaat dan di dalam pelayanan. Nah, tujuan panggilan pelayanan ini, Paulus menyebutkan ini, saya kasih subjudulnya adalah tujuan panggilan pelayanan. Saya baca ayat 9 sampai 12. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, tugas penyelenggaraan rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Apa rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu? Yaitu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu adalah bahwa Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi juru selamat orang-orang berdosa. Itu diselidiki oleh nabi-nabi, tetapi mereka tidak dapat menyingkapkannya pada zaman mereka. Saya bacakan satu bagian Alkitab sesuai dengan ayat yang ke-9 ini. Dari 1 Petrus 1, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ini supaya saudara bisa melihat di sini bahwa apa yang saya nyatakan ini itu sesuai dengan Alkitab atau berdasar Alkitab, ya, bukan pikiran pribadi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 sampai 12 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, Yesus di sini. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah ini, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang dianugerahkan, yang diuntukkan bagimu. Mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang
segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-10, ya, bahwa supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Penguasa-penguasa di surga di sini adalah malaikat-malaikat. Surga di sini bukan tempat kediaman Allah, tetapi di langit-langit. Karena surga itu juga bisa terjemahan langit, samayim. Jadi malaikat-malaikat pun dulunya tidak mengerti. Nabi-nabi juga tidak mengerti. Tetapi mereka hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Mereka ingin mengetahui, tetapi terselubung. Namun, kemudian itu akhirnya dinyatakan melalui Roh kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, dan juga kepada semua jemaat bahwa rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu adalah Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus orang-orang berdosa. Itu terselubung dari abad ke abad, tetapi yang kemudian disingkapkan dengan nyata bahwa inti dari nubuatan para nabi-nabi adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu inti pelayanan, tugas pemberitaan Injil. Nyatakan, singkapkan, ajarkan kepada jemaat siapa Yesus itu, yang tidak lain adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Ini kaitannya dengan bait suci. Bait suci terdiri dari halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini tidak boleh orang masuk sembarangan. Yang boleh hanya imam besar. Itu pun tidak setiap hari, tetapi setahun sekali. Dan kalau dia masuk, di kakinya itu harus dipasang gerincingan itu supaya melangkah bunyi, dan di kakinya itu harus diikatkan tali yang ujungnya di luar, di tempat kudus tadi itu. Supaya kalau imam besar ini masuk dengan keadaan hidup yang tidak pantas, dia mati di dalam, kita dapat ketahui atau orang-orang luar bisa mengetahui dengan tidak lagi bunyi-bunyi tadi itu. Maka ketika dia sudah mati, orang tidak boleh masuk untuk mengangkatnya keluar. Dia harus diseret keluar. Sebagaimana binatang-binatang mati itu ditarik dengan tali. Nah, jadi ada satu ruang yang tidak boleh disentuh oleh manusia, di mana Allah hadir di ruang maha kudus itu. Nah, tetapi sekarang melalui Yesus Kristus, manusia dapat berelasi dengan Allah tanpa penghambat, tanpa tirai. Karena tirai itu sudah terkoyak ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan Alkitab mengatakan bahwa tirai itu adalah diri Yesus itu sendiri, di mana dia telah disiksa, dia telah dibunuh, dan dengan kematian di dalam tubuhnya itu, maka ruang pembatas antar ruang maha kudus dengan ruang kudus itu sudah sirna, dan dengan demikian semua orang percaya dapat berhubungan dengan Allah, dapat datang kepada Allah dengan keberanian. Karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Itu ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian, dan di dalam Dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Oleh apa? Karena iman. Nah, jadi saudara-saudara,
Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Nah, iman yang macam mana? Iman yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang kemudian menjadi manusia, datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, supaya melalui Yesus yang menjadi manusia itu, maka orang-orang berdosa dapat ditebus. Karena itu, saudara, maka ajaklah jemaat untuk beriman kepada Yesus lebih daripada beriman kepada pendeta, beriman kepada gereja. Ya, ini tujuan pemberitaan Injil itu, supaya orang memandang kepada Yesus. Yohanes Pembaptis itu nabi, ya, itu nabi yang tersisa sampai di Perjanjian Baru, ya. Itu ketika dia sudah mengenal Yesus dengan benar, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Itu Yohanes sama sekali tidak merasa kehilangan. Justru dia berkata, itu sukacitaku karena aku bisa membawa orang datang kepada Yesus. Dia perkenalkan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Murid-muridnya kemudian serta-merta mengikut Yesus meninggalkan Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak merasa kehilangan, karena dia tahu itulah tujuan pemberitaan Injil, itulah tujuan Allah menetapkan dia untuk memberitakan tentang Yesus. Supaya apa? Supaya orang datang kepada Yesus. Jadi kalau saudara satu pelayanan kemudian ada orang pindah gereja, tidak usah merasa sedih. Kalau saudara membuka pelayanan lalu orang datang ke gereja yang saudara layani, jangan membusungkan dada. Jemaatku bertambah, pemasukanku besar, jangan. Berarti kau telah menggantungkan imanmu dan pelayananmu kepada jemaat. Karena itu kalau jemaat pergi, kau meraung-raung, kau menangis. Karena apa? Karena pemasukanmu berkurang, lalu engkau takut kelaparan. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa kehidupan seorang pelayan Tuhan itu tidak tergantung kepada jemaat. Kehidupan seorang pelayan Tuhan itu tergantung kepada Injil Yesus Kristus. Karena kita berkata, orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Ini penting, ya, supaya saudara tahu apa tujuan pelayanan saudara adalah untuk membawa orang datang kepada Yesus. Nih, poin-poin yang saya suratkan. Itu yang ketiga dari bacaan kita tadi. Apa yang menjadi tujuan Paulus di dalam menulis suratnya itu, supaya jemaat atau supaya hamba-hamba Tuhan tahu apa sih tujuan utama di dalam pemberitaan Injil. Nah, ini ayat yang terakhir pada malam ini. Himbauan Paulus bagi jemaat. Sebab itu aku minta kepadamu. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu. Jadi pelayanan itu begitu beresiko. Pelayanan itu kepercayaan Tuhan. Pelayanan itu tanggung jawab. Karena itu dia katakan kepada jemaat, jangan tawar hati. Jangan tawar hati karena kesesakan. Ya, ini penting Bapak Ibu, karena banyak jemaat itu yang tidak siap untuk menerima kenyataan hidup seperti ini. Bahkan kemudian ada orang yang apa namanya itu, bahasa hari-hari itu ngenyek, meledek, apa bahasa Indonesia ini, saya lupa itu. Pokoknya, loh katanya hamba Tuhan, kok hidupnya susah? Katanya punya Tuhan, kok Tuhannya tidak bisa memberikan hidup yang layak? Nah ini, hal-hal seperti itu, ngenyek lah kalau bahasa hari-harinya. Diledek oleh orang-orang. Paulus berkata, jangan kamu kecil hati, jangan kamu minder, jangan kamu takut, jangan kamu meninggalkan Tuhan karena kesengsaraan ini.
Karena kesengsaraan ini bukan hinaan, bukan karena kejahatan, tetapi kesengsaraan ini karena konsekuensi tanggung jawab pelayanan. Jadi saudara, jadi pengikut Yesus itu siap mental. Ya, siap mental. Karena saudara akan menghadapi begitu banyak hinaan, diludahi, dibenci, dikucilkan, bahkan dibunuh. Sebuah lagu yang cukup fenomenal, legendaris. I have decided to follow Jesus. Ini saya masih mencari dari mana sebenarnya. Karena dulu saya pernah mendapat video itu di Afrika. Bahwa hamba Tuhan atau satu keluarga di Afrika. Karena Yesus, dia dibakar hidup-hidup. Tetapi kemudian ada lagi di India. Tetapi soal tempatnya itu tidak masalah. Tetapi yang kita mau pelajari dari situ bahwa orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. No coming back. Tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk berbalik arah. Sekali ambil langkah untuk mengikuti Yesus, seterusnya sampai di ujung langkah itu tetap Yesus. Karena itu sementara dia dibakar dengan api, tubuhnya menyala dengan api, dia tetap mengangkat tangan untuk memuji menyembah Tuhan. I have decided to follow Jesus. No coming back, no coming back. Ini penting Bapak. Ya, bahwa mengikuti Yesus itu pada satu sisi jaminan keselamatan, pada satu sisi jaminan berkat, tetapi pada sisi yang lain siap mental untuk mengalami penganiayaan. Ya. Yang kedua, supaya jemaat mengerti bahwa Paulus itu menderita adalah karena rencana atau karena tujuan untuk menjangkau mereka bagi Kristus. Jadi ini bukan semata-mata karena dari diri saya atau karena kepentingan saya, tetapi ini karena kepentingan kamu. Kalau saya tidak rela masuk di dalam penjara ini, saya melarikan diri dari jalur ini menempuh jalur lain, itu mungkin Injil tidak akan sampai kepada kamu. Tetapi justru karena tujuan pemberitaan Injil kepada kamu itu saya masuk dalam penjara ini. Itu sebabnya hargai pengorbanan ini. Ya. Jangan menganggap ini sebagai kehinaan, tetapi hormati pengorbanan ini. Karena pengorbanan inilah yang membuat Injil itu sampai kepada kamu. Saudara-saudara, ini terselenggaranya channel YouTube ini, saya tadi Bu Heni itu masih mengatakan masih sibuk, banyak hal yang harus dikerjakan. Berarti orang-orang seperti Bu Heni ini orang yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran. Ini harus dihormati, harus dihargai. Sama juga dengan orang-orang yang ada di belakang layar, orang-orang yang di depan layar. Saya hari ini, saudara, dan kemarin makan itu. Saya bangun tadi pagi itu tidak bisa angkat kepala karena begitu beratnya kepala saya. Saya harus minta istri untuk menggosok leher bagian belakang saya. Ya, leher saya bagian belakang itu dengan mentol itu karena begitu sakitnya kepala saya. Tadi sore saya mandi itu menggigil karena begitu. Tapi saya harus mempersiapkan diri untuk hari ini, untuk besok, dan untuk hari Minggu. Saya harus membaca, saya harus menulis. Ini membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan. Untuk apa susah? Untuk saudara bisa mendengarkan Injil, untuk bisa mendengarkan pengajaran seperti itu. Itu sebabnya syukuri dan beri respek kepada orang-orang yang menyediakan waktu, menyediakan pikiran, menyediakan tenaga, mengorbankan dana bahkan untuk terselenggaranya Injil seperti ini. Jangan terlalu banyak menuntut. Saya sedang mempersiapkan satu khotbah, tanggung jawab jemaat dan tanggung jawab pendeta itu suatu ketika saya akan sampaikan itu. Ya, cuma tunggu nanti kapan waktunya. Jemaat perlu bertanggung jawab kepada hamba-hamba Tuhan. Pendeta
bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada jemaat, bertanggung jawab kepada Injil Kristus. Nah, Paulus, dia rela masuk penjara itu karena tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dia rela masuk penjara itu karena dia tahu ini harga yang harus saya bayar untuk penjangkauan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Nah, karena itu saudara, maka Paulus berkata kepada jemaat, jangan tawar hati. Teguhkan imanmu, teguhkan hatimu, percaya terus bahwa Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam buku kepemimpinan, saudara, itu ada semboyan dari para pemimpin-pemimpin itu tentang kesuksesan seorang pemimpin. Ada itu dikutip di sana-sini, bahkan baik secara tertulis maupun secara lisan itu, bahwa there's no freelance. Tidak ada makan siang yang gratis. Siapa yang bermain dahulu akan membayar kemudian. Tetapi orang yang bermain kemudian itu harus membayar lebih dahulu. Artinya apa? Bahwa tidak ada keberhasilan seorang pemimpin tanpa bersedia untuk membayar harga keberhasilan itu. Siapa yang bermain-main dengan kehidupan ini, nanti dia akan membayar harga mahal di hari tuanya. Oleh karena itu, jangan bermain-main dulu, tetapi bayar dulu. Artinya sekarang ini kita harus siap untuk membayar harga keberhasilan dalam pelayanan itu. Mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, dan lain sebagainya. Karena itu tuntutan pelayanan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu siap untuk menerima segala sesuatu. Ditinggalkan orang itu bagi saya sudah biasa. Dihinakan orang itu sudah biasa. Tetapi saya akan tetap di jalur pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, apapun resikonya, apapun tantangannya. Dan semoga Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa mencapai apa yang saya harapkan dalam hidup ini. Menjadi seorang hamba Tuhan yang mengajarkan Alkitab itu secara bertanggung jawab. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah maksud Paulus dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ya, ini eksposisi tetapi saya kombinasi dengan khotbah. Ya, jadi tetap pengajaran tetapi ada aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu Saudara harus terapkan supaya dengan demikian tujuan Allah dalam hidup saudara itu bisa tercapai melalui hidup saudara, maka bangsa-bangsa dapat diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa bagi saya dan juga banyak orang-orang yang mendengarkan di Sema Adonai ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Alin, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar seperti biasa kelas hari Jumat jam 21 ini tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-8 ya Bapak Ibu, dengan tema analis perintah jangan ada Allah lain, yang akan dibawakan seperti biasa oleh Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 5 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang pengajarannya ucapan bahagia surga yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa,
di kelas hari Sabtu jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-17 ya Bapak Ibu dengan tema Plural Contracts Tense Mikut yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube Cahaya Firman ini ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan juga tolong bantu ya Bapak Ibu share channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman untuk menjadi berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lebih. Baik Bapak Ibu, ditunggu. Baik, terima kasih Pak Daniel. Sebelum ada yang mau bertanya, kalau saya pribadi sendiri, pembelajaran pada malam hari ini, Pak, mohon maaf, Bapak Daniel. Masih ada Pak di kelas Oh ya, ya. saya kira untuk saya sendiri Pak Daniel, ini pembelajaran firman ini sangat luar biasa. Bagi saya sendiri kayak belajar teologi gratis untuk saya pribadi. Dan banyak yang saya dulu tidak tahu dan sekarang tahu gitu. Yang ada saya tanyakan di sini, rahasia Injil Kristus, Roh Kudus juga itu bekerja bukan hanya berkata-kata dengan bahasa roh. Di sini ada saya tulis dari menolong jemaat untuk mengerti kitab suci. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan satu di sini juga saya tulis inti penginjilan, beritakan Injil kepada bangsa-bangsa. Tadi dijabarkan Pak Daniel, biasanya yang menginjil itu atau mengadakan KKR itu ke daerah-daerah, kenyataannya membuka gereja juga, gitu. Tapi yang dipaparkan Pak Daniel sebetulnya tadi itu intinya penginjilan itu beritakan ke seluruh bangsa-bangsa atau seluruh pelosok-pelosok Indonesia, bukan tujuan untuk mendirikan gereja. Itu sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan Pak Daniel kalau yang lainnya? Mungkin Pak Daniel tidak sebagai kapasitas untuk menjawab, tapi mohon dikasih sedikit pemaparan. Bagaimana tujuan orang yang menginjil ke daerah-daerah itu langsung membuka pelayanan? Terima kasih Pak. Iya, saya sudah katakan tadi bahwa tidak salah untuk kemudian kita mendirikan gereja. Dalam hal ini denominasi kita. Tetapi kalau itu yang menjadi faktor utama, berarti kita tidak datang untuk memberitakan Injil,
tetapi kita datang untuk mengembangkan organisasi. Kalau itu yang menjadi tujuan utama kita, berarti kita ini bukan hamba Tuhan, tetapi kita ini hamba organisasi. Dan itu banyak terjadi. Pendeta-pendeta itu lebih pantas untuk disebut sebagai hamba organisasi, pegawai organisasi, daripada hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan, katakan begini, saya datang ke tempat di mana Pak Sam, lalu saya datang memberitakan Injil. Tepat di sebelah gerejanya Pak Sam, saya bangun gereja. Lalu saya sedot gereja, anggota gereja dari tempat Bapak itu, ya mungkin secara organisasi saya berhasil. Karena saya bisa menambah jumlah jemaat lokal, saya bisa menambah jemaat-jemaat baru. Tetapi tidak ada sama sekali signifikansinya bagi kerajaan Allah. Sementara kalau penginjilan itu adalah membawa orang-orang kepada iman di dalam Yesus Kristus, membawa orang di dalam pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus Kristus. Nah, soal nanti berdiri atau tidak berdirinya gereja itu situasional. Nah, jadi saya tidak katakan tidak boleh ya, jangan juga dipresetkan begitu. Tetapi jangan itu yang di nomor satu Tanah Batak. Tidak terlalu dibutuhkan di Tanah Batak itu denominasi baru. Tetapi yang dibutuhkan di Tanah Batak itu adalah pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan itu secara benar. Karena di Tanah Batak itu sudah begitu banyak gereja. Dalam satu gang ada berapa banyak gereja. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Nah, karena itu maka seorang hamba Tuhan itu harus tahu apa tujuan utama dari penginjilan itu. Datang saja beritakan Injil. Seperti banyak di Jakarta dulu, itu ya, kebaktian-kebaktian yang skopnya nasional itu, tetapi kemudian itu sebagai pancingan untuk pada akhirnya mereka membuat gereja baru yang menyedot dari gereja-gereja yang lain. Nah, jadi itu saya kira itu pandangan saya, Bapak, ya. Jadi kita tetap mendoakan ya, kita tetap mendoakan supaya semua hamba Tuhan itu tetap mengembangkan organisasi, loyal kepada organisasi, tetapi di dalam organisasinya itu Yesus yang ditinggikan, ya, Yesus yang dimuliakan. Terima kasih untuk tanggapan dari Pak Sam juga. Ya, Pak Sam juga memberikan satu feedback. Oke, silakan. Untuk menguatkan pertanyaan saya ini, sebetulnya saya bertanya itu karena di suatu kota itu saya pernah tinggal, ada datang buat KKR di suatu kota besar lah yang terkenal. Jadi staf-stafnya itu ngomong bahwa nanti tidak akan mendirikan gereja di kota ini. Nah, gitu staf-stafnya itu berbicara kepada saya. Terus ya pada saat itu memang masih bagus khotbahnya, diberikan suatu CD atau berita-berita firman Tuhan. Tahu-tahunya kenyataannya buka pelayanan juga dan banyak orang-orang berpindah, bukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang datang, tapi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Itu tambahan pertanyaan saya, Pak, tadi itu. Terus satu lagi, syarat menjadi pemberita Injil itu. Kadang-kadang kan kita lihat itu yang memberitakan Injil itu kan terkenal sekali. Oh, itu penginjil luar biasa. Tetapi setelah saya dipaparkan oleh Pak Daniel tadi itu, bukan karena kekuatannya, bukan karena kecerdasannya atau kelihayannya berbicara, itu semua kasih karunia. Begitu tadi, Pak, ya? Ya. Ya, itu. Oke, Pak Sam. Jadi apa yang Bapak sebutkan itu, ya, sekali lagi bahwa situasional dalam membangun jemaat itu. Tapi yang nyata di Jakarta itu adalah mengirim mobil jemputan di pintu gereja orang. Ya, mengutus sopir-sopir untuk menjemput anggota jemaat yang sedang bergereja di gereja tertentu untuk dibawa ke gereja. Nah, jadi itu trik-trik yang bagi saya sangat-sangat menyolok, dan itu bukan itu tujuan penginjilan. Nah, kemudian bahwa menginjil itu memang adalah kasih karunia, itu tidak bisa ditawar itu. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak mengambil tanggung jawab. Ya, seperti Paulus, ya, dia sadar siapa dirinya, tetapi kemudian dia tahu tanggung jawabnya, karena itu dia belajar. Ya, dia belajar, dan Paulus itu seorang yang sangat pintar, sangat intelek,
Dan karena itu karya-karyanya di dalam Alkitab itu juga kita bisa lihat dari Roma sampai ke kitab Ibrani, itu adalah karya tulis dari Rasul Paulus. Dan itu akibat dari apa? Dia tahu bahwa untuk menjadi seorang pemberita Injil itu tidak semata-mata karena percaya atas anugerah Allah, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita ambil. Dan seperti Bapak tadi itu, mau belajar sekolah teologi, ya, nah itu wajib itu. Ya, soal sedikit banyaknya, tinggi rendahnya itu relatif, tetapi bahwa prinsipnya seorang yang memberitakan Injil itu harus terlebih dahulu belajar tentang Injil. Ya, saya kira itu Pak Sam komentar saya tentang apa yang Bapak nyatakan. Baik, satu lagi Pak. Satu lagi pertanyaan saya. Di yang poin 4 tadi, di ayat 13, himbauan Paulus bagi jemaat. Jemaat tabah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Nah, gitu. Tadi dijelaskan, kalau saya tidak salah tulis, mengikuti Yesus dapat berkat, bisa juga, puji Tuhan. Menerima keselamatan, puji Tuhan juga. Tapi yang tidak mengerti sebagian orang harus siap mental, jangan berbalik arah apabila ada kesukaran. Ini yang paling susah, Pak. Ya. Kadang-kadang mengikut Yesus itu lancar-lancar saja, dapat berkat, apa yang didoakan dapat berkat, kesehatan dan keselamatan. Tetapi yang ketiganya ini kadang-kadang tidak siap mental, berbalik arah. Bagaimana Pak itu? Ya, satu karena memang mentalitas orang itu sendiri, kedua karena kurang pengajaran di dalam gereja. Karena Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib. Kan itu sudah pernyataan yang sangat mendasar itu. Bahwa orang yang mau menjadi pengikut Yesus itu, pikul salib. Nah, salib itu apa? Salib itu ya seperti yang Yesus alami dalam hidupnya itu. Dia dibenci, dia dihina, dia disiksa, bahkan dibunuh. Itu salib. Jadi jangan sampai saudara bangga-bangga menjadi orang Kristen tetapi tidak mau mengambil konsekuensinya untuk mengambil resiko tentang dimusuhi, dibenci. Ada teman saya yang seharusnya menduduki jabatan posisi kepala, ya pokoknya kepala satu tingkat lah di kantornya dia, tetapi karena dia Kristen, itu kemudian dia dipolitisasi, akhirnya bukan dia yang naik. Itu juga bagian dari salib yang harus dipikul. Ya, jadi salib itu bukan kayu yang berdiri di Golgota, tetapi salib itu adalah kenyataan hidup yang penuh dengan penderitaan. Tetapi orang yang berkomitmen untuk mengikuti Yesus, salib itu bukan penderitaan, tetapi salib itu adalah kesukaan. Ya, saya mau seperti Yesus, itu lagu yang cukup populer juga. Tetapi mau seperti Yesus di dalam segi popularitas, dari segi pamor, prestasi, gitu. Tetapi tidak mau seperti Yesus di dalam hal dihina, disiksa. Nah, ini sekarang harus dilihat. Pengajaran itu harus seimbang, Pak, di dalam gereja. Kalau pengajaran tidak seimbang, itu yang membuat jemaat menjadi labil. Ya, jadi saya harap apa yang saya pikirkan ini menular kepada banyak hamba Tuhan dan jemaat supaya siap untuk menjadi pengikut Yesus, apapun resiko dan konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira cukup ya, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya, karena waktu juga sudah hampir habis. Terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di Zoom. Dari semua yang sudah kita pelajarin, yang sudah kita bahas pada malam hari ini Pak, kalau masih ada tambahan sebelum ditutup dengan doa sebagai closing statement, bisa ditambahkan. Terima kasih Pak. Ya, ringkasnya saudara bahwa bangsa-bangsa itu adalah tanggung jawab gereja untuk menjangkau. Karena itu gereja manapun, gereja apapun wajib untuk mendesain satu pelayanan. Ya, katakanlah gereja suku seperti AKBP, BNKP, Gereja Toraja. Itu secara pastoral fokus ke dalam
sesuai dengan budaya kulturnya, tetapi dia tidak boleh membatasi pelayanan di dalam suku. Karena kalau dia membatasi pelayanan dalam suku, maka dia kembali kepada pola pikir orang-orang Yahudi yang hanya untuk dirinya dan tidak untuk bangsa-bangsa lain. Nah, karena itu maka pola pikir seperti itu harus didobrak. Kita tetap melayani secara suku ke dalam, tetapi dari dalam kita harus membuat satu strategi untuk penjangkauan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Pak Sam ada di Tanah Jawa, tetaplah di HKBP kalau di HKBP, tetapi tetap berpikir untuk menjangkau bagaimana orang Madura, orang Jawa Timur bagi kerajaan Allah. Itu hal-hal yang wajib untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kelas kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh bersyukur kami disingkapkan oleh Tuhan melalui firman-Mu bahwa kami ini adalah orang-orang yang wajib juga untuk berpikir bagaimana menjangkau orang-orang di luar kami bagi kerajaan Allah. Karena itu Bapa tolong kami supaya kami mampu seperti Paulus yang bukan hanya menyadari siapa dirinya, bukan hanya memiliki kapasitas seorang pemberita Injil, tetapi dia juga harus bersedia untuk berkorban apapun yang menjadi tuntutan dari pelayanan itu. Kami sungguh berterima kasih Bapa untuk teladan dari Paulus, untuk pikiran dari Paulus yang akan menjadi modal bagi kami untuk melayani Engkau selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati rekan-rekan yang sudah bekerja di belakang layar, berkati teman-teman yang sudah mendukung dengan doa, yang juga mendukung dengan dana. Kiranya Tuhan balas kepada mereka berlipat-lipat kali ganda, supaya melalui program ini, melalui channel ini, Injil Kerajaan Allah dapat disebarluaskan kepada segala bangsa. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa mengakhiri sesi pembelajaran ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah Bapa di dalam surga, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri sesi pembelajaran eksposisi kitab Efesus pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang ada di kelas Zoom maupun di live streaming atau yang ada menonton di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang sama di kitab Efesus. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.